Jadi gini kan setelah sudah regenerasi di apa tadi namanya Indonesia Tanpa Jil ya. Regenerasi. Nah sekarang nih ngapain nih Kang untuk peran dakwahnya nih? Ya kalau saya ya kembali ke hal-hal yang simpel ya. Saya juga ketika ngelihat ada influencer di TikTok atau YouTube gitu ya, si hobi itu kan, dia cuman gitu doang ya. Cuman gitu tapi efeknya biasa ya. Dan dia followernya paling banyak gitu kan. Nah ini nih gitu kan, simplicity yang efeknya besar. Itu apa gitu kan. Nah itulah yang harus dicari gitu kan. Kayak si Apple nih, Apple kan dia simple. Logonya Apple digigit, udah tapi ketika itu dia bisa dalam segi ilmu brand ya. Ketika orang memakai Apple ini bukan hanya fungsinya, tapi dia si penggunanya pun akan dicap sebagai apa, sebagai siapa gitu kan. Ternyata yang pakai Apple itu, oh itu orang-orang kreatif tuh, gitu kan. Nah dakwah pun harus seperti itu kan. Cari hal-hal yang simple. Makanya saya juga dulu ketika punya brand sepatu, ya saya udah keluar sih sekarang. Saya jadi bergerak di jaket lagi. Ketika di brand sepatu FYC itu, saya bikin movement namanya barter movement. Barter movement tuh adanya di tahun 2018 waktu itu saya bikin. Itu qadarullah ya, bukan hebatnya saya waktu itu FYC itu selalu support acara skateboarding day. Nah itu kan tanggal 21 Juni itu selalu ada perayaan skateboarding day dan kita selalu support dulu karena kita punya atlet skateboard kan waktu itu. Ya sambil mereka main, kita tadinya cuma mau bagi-bagi pisang. Pisang itu kan logo brand saya dulu kan, si FYC itu. Cuman bagi-bagi pisang aja kayak garing ya gitu. Apa ya, ternyata pas saya lihat pamflet tuh, wah saya baru tahu nih yang tahun ini ternyata sponsornya rokok gitu. Si acara ini dulu kan saya agak-agak jaga jarak lah sama sponsor rokok yang utama terutama ya. Kalau yang kecil-kecilnya nggak apa-apa lah, karena itu kan bukan sponsor utama gitu. Tapi kalau sponsor utama saya harus ini nih, alwalanya tuh harus, albaronya harus ada gitu, kenceng albaronya. Nah dari situlah akhirnya saya ngelihat, waduh, saya harus gimana nanya ke panitia, ini kok ada sponsor rokok? Iya Kak, kemarin panitianya kebagi dua, katanya ada yang pakai rokok, ada yang enggak, yang menang yang rokok. Ya iyalah yang menang kapitalis gitu. Ada duitnya gitu kan. Nah dari situ gue mikir, kalau gue kan emang bandel orangnya, jadi bandel ya. Gue harus bandel nih, ngapain ya. Wah, bismillah, Allah kasih ide. Saya langsung buru-buru ke warung beli karton putih sama spidol. Saya tulis ini, ayo tukarkan rokokmu dengan pisang. Saya tempel di meja kayak gini nih. Tempel meja, taruh pisang aja, blok gini. Saya gini doang. Ngeliatin anak skater mulai gitu. Terus mereka pada datang gitu terus, Kak ini bener tukar rokok sama pisang? Iya. Minimal 2 batang lah gitu. Sama 1 pisang mau nggak? Oh mau kok gitu. Pisangnya kan yang mahal, Cavendish apa yang Sun Pride gitu kan. Terus udah gitu, wow dia seneng, gue juga seneng, gue dapet rokok. Gue patahin ya rokoknya. Oh iya Kak silakan gitu. Saya patahin di depan kamera, gitu kan, dia juga dapat pisang. Dua-duanya senyum. Itu cuma ngamalin satu hadis. Salinglah memberi hadiah, maka engkau akan saling mencintai. That's it. Saya nggak ngucapin hadis itu ketika saya melakukan movement itu, saya nggak ngucapin hadisnya. Just do it, gitu, jalanin aja udah. Nah akhirnya kan di situ efeknya ketika dibikin konten, saya upload, wah ternyata banyak perokok-perokok justru yang malah apresiasinya dari perokok. Dan itulah salah satu movement anti rokok yang tidak menyakiti si perokoknya. Rata-rata kan gerakan anti rokok tuh kadang-kadang menyakiti si perokoknya gitu. Tapi kalau kita ada bumbu penawaran lah yang sama-sama menguntungkan. Gue bisa matahin rokok lu bisa dapat pisang gitu. Tapi lama-lama mereka sendiri yang matahin juga. Pas episode berikutnya kita buka lagi booth. Kita seriusin bikin booth khususnya barter movement gitu kan. Ya radikal aja gitu. Radikal tuh harus fun gitu. Sekarang kan radikal kan dimonsterisasi oleh media gitu kan. Lihat yang kayak gini, teroris gitu kan. It's boring man gitu. Kita sekarang udah banyak orang yang berpikir logis lah, berpikir bahwa tidak semua yang ada di media itu
the truth gitu kan. Padahal lo harus kenal, harus ngobrol sama orang-orang yang mungkin mukanya kayak gue kayak gini lah. Harus lebih dekat gitu, lebih relax lah gitu. Ternyata hipster juga pada kayak gini, sekarang pada jenggotan cingkrang itu sama juga gitu kan. Lu lihat di mall tuh Uniqlo cingkrang semua gitu kan. Makanya gue belajar di Uniqlo. Cingkrang nih gitu. Uniqlo radikal gitu. Ya dibikin ini aja, wah alarm nih. Lupa gue matiin, bikin alarm jam 9.30. Nah dari situ ya gue ngelihat bahwa fenomena anak muda ini harus dipantik agar berpikir tuh luas gitu, tidak seperti kacamata kuda gitu kan, ngelihat hijrah radikal, ngelihat yang jenggotan dikit, cingkrang dikit, Wahabi apa segala macam lah. Kita harus ilmu tuh harus luas gitu, seperti samudra yang ada habis-habisnya gitu kan. Dan itu pun orang yang makin berilmu kan makin merasa nggak belajar apa-apa gitu kan. Nah itu yang harus sebenarnya kita kejar tuh, mentalitas seperti itu kan. Tahapan ketika kita belajar tuh kan, kalau pertama belajar tuh kan wah seperti mengetahui segalanya. Iya. Salah semua gitu kan. Nah yang kedua tuh kan udah mulai tuh agak-agak detail, dia udah mulai agak nunduk dikit. Nah udah level 3 tuh udah ternyata saya belum belajar apa-apa. Ilmunya yang tadinya kirain tuh udah dapat banyak gitu, ngelihat lagi samudra ilmu yang lebih luas. Gue baru setitik nih gitu kan. Nah gitu lah. Jadi perhatikanlah adab-adab para ulama, pelajari mereka. Kenapa mereka begitu tawadu, begitu qanaah tuh karena ternyata mereka sadar bahwa ketika sudah belajar banyak ilmu ya ternyata banyak ladang ilmu lagi yang lebih luas lagi gitu. Betul. Yeah, we're nothing. Masya Allah. Gitu. Berarti ketika sudah maksudnya nggak terlalu fokus di tadi jil itu ya. Tanpa jil, terus kemudian tanpa jil. Fokus di jil. Indonesia tanpa jil. Yeah. Nah kemudian tadi membuat beberapa movement ya, gerakan-gerakan yang memang itu. Nah sekarang ini ya, apakah Kang Uca ini membuat sesuatu movement lagi kah? Atau memang masih fokus di yang pisang-pisang? Enggak sih, kalau yang pisang mah kan saya juga udah nggak di situ ya. Cuman gerakan itu sepertinya akan ada lebih continue lah, insya Allah ya. Cuman kalau movement yang lain saya lebih ke humanity ya. Saya juga jadi volunteer lepas lah. Di sebuah lembaga kemanusiaan namanya Explore. Nah di situ anaknya teman-teman dulu lah yang sama-sama mengejar ridha Allah gitu ya, untuk bisa ya setidaknya belajar lah jadi NGO tuh gimana sih kan, kita belajar nanti ke BWA gitu kan, siapa tahu kita bisa collab ya. Nah di situ kan kita biar nggak futur nih, harus disibukkan dengan kegiatan kemanusiaan yang nggak ada habis-habisnya. Karena kan ya bencana ya mudah-mudahan sih nggak ada, cuman ada terus. Bencana ada terus, bencana kemanusiaan, bencana akidah, bencana dan juga bencana kelaparan segala macam itu banyak ya. Jadi kita harus melek sekitar, melek sesama. Nah itulah yang membuat kita akhirnya hidup ini tuh jadi lebih hidup ya, kayak iklan ya. Tapi benar sih, kalau kita dilibatkan ke kemanusiaan, kita merasa kita ada gunanya loh, gitu. Nggak sampah-sampah banget gitu. Walaupun kecil ya, manfaat loh. Kalau dulu saya sebelum dapat kegiatan-kegiatan kayak gitu, ngerasa diri ini tuh memang sampah masyarakat aja gitu. buat saya sendiri ya. Merasa gitulah, kadang saya galau gitulah, jangan ditiru lah gitu. Kok kayak saya jadi kayak orang-orang ganggu gini ya, maksudnya. Cuman ya biar nggak sampah-sampah banget lah gitu kan, ya kita udah ngikut yang orang-orang yang bener, yang soleh aja dah gitu kan, biar ini saya nggak nyebut yang lain sampah ya, cuman buat saya sendiri ini mah ya saya merasa saya tuh kayak gitu dulu. Aduh, ya udahlah, nyerahin diri aja lah ke orang-orang yang memang punya kegiatan yang positif ya, apalagi yang bisa mendapatkan ridho Allah gitu kan. Itulah yang memang harus mindset yang harus dikejar. Sekarang kan banyaknya kita ya pengen dapat pandangan makhluk ya. Bikin konten juga kan, ya semua pengen dapat pandangan makhluk.
Itu wajar, kita pengen dapat likes banyak, pengen dapat komen banyak, pengen di-share banyak-banyak. Tapi kuncinya satu, bermanfaat atau tidak, itu aja. Saya juga ada sih postingan-postingan yang kadang unfaedah gitu, cuman hanya untuk relaksasi, hiburan yang setidaknya mubah gitu. Kayak saya main lato-lato gitu. Tapi dengan gaya yang berbeda. Biasanya kan gini tuh. Sama saya di gini-gini gitu kan. Jadi gini. Jadi, itu lucu-lucuan aja biar rileks lah, orang nggak tegang-tegang banget lah gitu. Kan kalau ngeliat postingan tuh misalnya terus dakwah gitu kan, bab neraka terus nanti orang gitu. Ya kita kasih relaksasi lah gitu. Ada waktunya kita ngegas, ada waktunya istirahat bentar, ada waktunya buat senyum bareng dulu gitu kan, habis itu jalan lagi. Karena Rasul juga ngajarin iya, karena hati itu akan keras kalau kita terus-terusan di bab yang keras gitu kan. Ada waktunya kita lembutkan dulu, relax gitu. Ya itu saya belajar juga akhirnya ternyata dalam mengasuh anak juga kayak gitu kan. Ada waktunya tegas, ada waktunya sedang-sedang aja, ada waktunya berlemah lembut gitu. Jadi oh kayak gitu ya, ternyata saya belum jadi ayah yang baik. Bab parenting saya 0,00001 ternyata. Waduh kacau, ya minta doanya lah buat mudah-mudahan pemirsa. Jadi kan kalau untuk rencana kegiatan dakwahnya nih Kang Ucai ke depannya itu untuk jangka pendeknya, jangka panjangnya, itu mau seperti apa tuh Kang nanti? Yang pasti sih saya juga akhirnya balik lagi ya ke belajar gitu ya, bab ilmu ini. Ya qadarullah, anak juga sekolah di Kutab yang orang tuanya itu akhirnya sekolah juga. Mau nggak mau gitu kan, ya metodenya kayak gitu. Jadi saya pun ya belajar lagi. Alhamdulillah ya. Dari ilmu yang saya dapat ini mungkin akan saya rumuskan lagi nih, biar bisa kayak si hobi yang cuman nggak usah ngomong dalil banyak-banyak gitu kan. Itu kan nanti ustadz aja itu mah. Kalau saya dikit aja, dikit tapi mudah-mudahan efeknya boom gitu. Gitu. Jadi ya itu semua izin Allah gitu kan. Saya lagi cari formula nih, gimana caranya efektivitas dakwah ini bisa dari segi keringat tuh disedikitin gitu, karena kita kan banyak ngurus ya, satu ngurus keluarga, satu harus dakwah, satu harus ini, waduh ini dapur ini gimana, banyak pintu slot-slot yang akhirnya ini kayak kita untuk berbuat adil nu gimana gitu kan, istri nuntut ini, anak nuntut ini, wah gimana gitu. Nah itu lagi saya rapihin dulu lah. Ternyata saya masih in a mess gitu, masih berantakan juga nih saya, di luar aja ngomong kayak gini nih, ya kayak yang bener aja loh gitu kan, dalam hati gitu kan. Ternyata pas saya man in the mirror lagi, kalau kata Michael Jackson tuh, man in the mirror berkaca ya, wah ternyata banyak yang harus diberesin nih. Ya itulah hubungan saya sama istri diberesin dulu, sama anak diberesin dulu. Ternyata saya terlalu keras sama anak, sama istri juga mungkin terlalu cuek gitu kan. Dari situ ya, dari bab rumah ini akhirnya saya mentarbiyah diri sendiri dulu juga lah, bareng-bareng semua. Ya kadang saya bikin ya seminggu sekali atau sebulan berapa kali liko sama anak-anak lah di rumah gitu kan. Ya akhirnya mulai dari start dari small aja sekarang makin mengecil, apalagi pandemi kemarin kan ditutup semua. Akhirnya saya mungkin itu ya momen-momen di mana saya kebanyakan di luar, saya ngurusin kayak dapat perhatian orang. Yang di rumah gitu. Akhirnya yang di rumah ya saya coba step by step bereskan lagi. Ya mudah-mudahan bisa ada efeknya untuk ide-ide baru nanti di luarnya. Karena saya juga alhamdulillah sekarang dilibatkan di masjid dekat rumah juga. Oh alhamdulillah. Dulu kan ngehidupin masjid yang jauh gitu kan. Ya masjid-masjid yang pokoknya gaul nih. Yang banyak ikhwan-ikhwannya yang pada soleh dan kreatif. Apapun itulah istilah-istilahnya yang gaul tapi asyik pokoknya banyak lah istilah-istilah sekarang ya. Tapi lupa sama masjid dekat rumah. Nah itulah akhirnya saya hikmat lagi di masjid dekat rumah. Yang alhamdulillah ditaruh di kepemudaan. Saya bisa nyuplai satu-satu. Dari Kutab gua ambilin aja semua. Ustaz, ngisi di sini Ustaz, siap. Jadi masjid juga kaget, ini ustadznya daging semua nih katanya gitu. Dari mana saya?
Pokoknya beres semua, aman gitu. Ya, itulah link dari ustadz-ustadz di sekolah, terus dari circle juga. Akhirnya bisa datang ke masjid yang cuman masjid komplek gitu, dan mereka pun bapak-bapak di situ akhirnya ada ustadz kayak gini ya, bahasannya ini baru ini kan gitu kan. Kadang eksplor juga saya disuruh ngisi di situ kan. Wah ini ngebahasnya langsung ini Uighur gitu kan. Wah jadi hidup lagi lah masjidnya. Tapi kalau menurut Kang Ucai nih, yang memang sudah lama juga ya berkecimpung di dunia dakwah Islam gitu kan? Enggak terlalu lama, baru banget nyubi. Tapi kan lumayan dari tadi kita pembicaraan sakofahnya atau pengetahuan. Ya. Nah, melihat perkembangan umat Islam yang ada di Indonesia ini yang bisa dikatakan dalam tanda kutip yang bisa dikatakan tanda kutip itu terpecah-pecah gitu kan. Ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini. Nah, Kang Ucai itu menyikapinya itu seperti apa dan gimana itu? Ya bismillah, semoga saya nggak ditazir ya. Saya mah gimana ya? Itu sunatullah ya. Sunatullah ya. Perbedaan-perbedaan itu tuh kan nggak mungkin disengaja lahir gitu. Kita harus cuman itu memang udah sudah sunatullah. Tapi dari semua kelompok-kelompok itu tuh semoga ya semua itu selalu punya mindset untuk sama-sama memenangkan Islam. Amin. Sama-sama bebereket di jalur tengah gitu kan, umat pertengahan yang jangan ke sana, nar dan ke sana juga itu syaitan gitu kan. Kita pegangan bareng gitu kan, walaupun mungkin color kita beda gitu kan. Nah itu yang saya inginkan tuh sebenarnya seperti itu gitu kan, karena kita harus fokus ngejar ridho Allah, kan kita terus untuk minta ditempatkan di jalan yang lurus ya gitu kan. Ya balik lagi ke Al-Fatihah gitu kan. Ihdinas siratal mustaqim gitu kan. Maksudnya tuh dalam artian ya kalau ditarik ke tafsir ya silahkan sama ulama aja, cuman itu tuh selalu ngena ke saya tuh karena ya kemaksuman itu kan sudah selesai seiring wafatnya Rasulullah SAW. Jadi kita dalam kehidupan yang tidak bersama Nabi ini kan kita harus pegangan ya, nggak ada Nabi nih gimana nih gitu kan. Pegangan, gue pegang ini, gue lemah nih gitu kan. Harus kayak gitu tuh, mentalitasnya tuh harus saling megang, bukan saling ngedorong ke jurang gitu. Yang saya inginkan sebagai orang awam ya, seperti itu gitu kan. Dalam artian ya bukan ulama, nggak belajar bahasa Arab juga, masih TK gitu kan segala macam. Wah PR banyak banget, usia udah kepala 4 gitu kan. Udah deh, gue manfaatnya apa deh, pokoknya jadi tukang sapu lah, jadi marbot gitu lah. Pokoknya kayak gitu aja gitu. Jadi kalau yang saya lihat umat Islam sekarang memang ujiannya lebih berat lagi karena yaitu serangannya pemikiran ya, dari sosmed, dari segala macam gitu kan, dari bahasa-bahasa yang seakan-akan benar gitu kan, ternyata itu racun isinya gitu kan. Nah itulah cuman itu sunatullah ya, disaring lagi terus sampai ke siapa yang masih menaruh cahaya di hatinya gitu kan untuk bisa bersama. Ya mudah-mudahan ukhuwah itu bukan sekedar jargon, itu aja sih. Lakukan saja ukhuwah. Masalah perbedaan kita taruh dulu di laci masing-masing. Nanti Allah yang nilai lah itu mah. Nanti kalau sudah di hadapan Allah, mungkin ada bab yang ini kamu keliru gini-gini, tapi kamu karena masih berusaha memenangkan Islam, silahkan pintu surganya mau yang mana? Pengennya kayak gitu kan? Iya, kita kalau mau modal amalan apa sih? Buat masuk surga gitu kan. Tapi kalau bersama-sama, berjamaah, kita bareng-bareng saling mendoakan satu sama lain dari organisasi yang berbeda-beda, dari kelompok yang berbeda-beda. Mudah-mudahan keterikatan secara hati itu selalu ada gitu. Keimanan itu. Iya, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan ini bukan sekedar jargon juga, bisa saya laksanakan. Masya Allah, luar biasa. Ucai. Sepertinya saya nggak salah datang ke sini, ketemu Kang Ucai, dapat ilmu baru, dapat pengalaman baru, dan mudah-mudahan nih kita bisa saling tadi tuh ukhuwah bisa kita jaga, sinerginya tadi yang mungkin kita bisa lebih tekankan lagi, kolaborasinya. Karena kan kawannya tadi kan ada human
human apa tadi? Explore Humanity. Explore Humanity. Karena kalau sama BWA itu kayaknya bisa nyambung nih Kang. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Terus juga tadi Kang Ucai juga sedikit ngasih tahu terkait dengan humanity yang pergerakan untuk ya pokoknya sosial lah ya katakan lebih ke mungkin dakwah kreatif dakwah kreatif benar-benar saya lupa tadi simplicity lah simplicity dan mungkin mudah-mudahan bisa kita collapse-kan, kita boleh kolaborasi karena benar Kang, unity itu tadi Kang itu memang harus kita dakwahkan ya, unity-nya itu karena syahadat kita sama, rukun iman kita sama rukun Islam kita sama, kan saudara ya Kang. Iya. Saya jadi kepikiran ide nih. Kalau kan sih paling ide nih. Bikin barter movement, tapi bukan pisang, Al-Quran. It's cool man. That's good. Ada yang ngerokok, mau satu bungkus rokok ditukar sama Quran? Mau? Rokoknya kamu yang patahin. Bismillah, saya bisa berhenti merokok. Cakep tuh. Fine, boleh tuh nanti kita coba bikin, apalagi kita mau Ramadan. Iya. Kita bisa sebelum Ramadan atau tarhib Ramadan atau apa. Pokoknya kalau movement itu sengaja saya bebaskan. Siapapun yang mau niru movement ini, silakan. Go. Tanpa izin. Justru malah kita pengen ditiru ya. Iya. Biar dapat pahala gitu. Tanpa izin, tanpa bla bla bla, silahkan. Yang penting menukar sesuatu dengan yang lebih baik gitu. Itu aja sih. Jadi kalau dengan atau tanpa saya, BWA boleh jalan lah itu. Itu bebas, nggak ada apa hak paten itu. Wah, itu milik Allah udah. Paling ide ya. Oke Kang Ucai, syukran ya. Amin. Amin sambil mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Islam. Amin.